Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Pagi ini kita bertemu lagi pada jam pelajaran matematika wajib. Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu bahwa suara saya terdengar jelas oleh kalian. Apakah suara saya terdengar jelas di kalian? Jelas. Iya, jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, baiklah kalau sudah terdengar jelas, mudah-mudahan jaringan internetnya nanti stabil sampai pembelajaran hari ini selesai. Amin. Kemudian sebelumnya saya juga ingin selalu mengingatkan kepada kalian, juga kepada diri saya sendiri, bahwa kita ini kan masih dalam masa pandemi. Maka usahakan kalian selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Jika keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kita harus yakin ya bahwa pandemi ini akan segera selesai dan segalanya akan kembali berseri seperti semula. Ibarat badai, pastikan akan usai dan terbitlah sebuah keindahan yang bernama pelangi. Sama juga dengan belajar matematika, kalian harus yakin bahwa kalian bisa belajar matematika. Belajar matematika memang susah, tapi lebih susah lagi kalau kalian tidak mau belajar matematika. Maka belajar matematika harus ulet, pantang menyerah. Itulah sifat matematika. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini saya lihat sudah hadir semua. Untuk absennya, seperti biasa, kalian bisa masuk link melalui link Google Form seperti biasa. Kemudian pagi ini materinya adalah deret aritmatika, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika. Apakah masih ada yang ingat apa sih barisan aritmatika? Ciri-ciri barisan aritmatika itu seperti apa? Apakah masih ada yang ingat? Ciri barisan aritmatika itu adalah suku-sukunya ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Oh ya, ini Arini. Ciri barisan aritmatika. Gimana Arini? Tolong diulangi lagi ciri barisan aritmatika tadi seperti apa? Ciri barisan aritmatika adalah suku-sukunya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ya, benar. Jadi, ciri barisan aritmatika itu suku-sukunya diperoleh dengan cara dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Atau dengan kata lain, barisan aritmatika itu nilai sebuah suku dikurangi suku sebelumnya. Misalkan suku 3 dikurangi suku 2, suku 2 dikurangi suku 1. Itu hasilnya itu selalu tetap atau konstan. Nah, nilai tetap atau konstan ini yang sering atau kita sebut dengan beda. Oke, itu kemarin ya kita bahas barisan aritmatika yang hubungannya dengan masalah sehari-hari, itu misalnya dengan suku bunga tetap, dengan pertambahan atau pengurangan jumlah produksi barang, pertambahan jumlah penduduk, dan sebagainya. Oke, untuk menggambarkan kegiatan pada hari ini, saya akan share screen dulu. Ini adalah jadwal kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 kegiatan utama, sambil dibaca ya. Kegiatan A adalah pendahuluan. Ini kita lakukan secara sinkron melalui web meeting. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian kegiatan inti, ini ada kegiatan asinkron dan sinkron. Asinkron kita lakukan melalui Google Classroom seperti biasanya. Nah, kegiatan asinkron nanti kalian masuk ke Google Classroom, kemudian mengerjakan LKPD kegiatan 1 secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup, ini dilakukan secara asinkron juga melalui Google Classroom.
kalian melakukan dua kegiatan, yaitu refleksi, kemudian menarik kesimpulan. Apa yang bisa kalian kesimpulan? Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari? Tujuan pembelajarannya, nah ini tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kalian masuk ke LKPD untuk mengerjakan kegiatan 1, kita simak dulu penjelasan ini. Definisi ya. Dulu kalau pada deret barisan aritmatika, jika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai suku ke N, merupakan suku-suku barisan aritmatika. Jadi kalau barisan, suku-sukunya dipisahkan tanda koma gini. Suku pertama, suku 2, suku 3, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kalian ingat bahwa rumus suku ke N pada barisan aritmatika, rumusnya adalah ini. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ada yang ingat A itu apa? A? Suku pertama. A itu suku pertama. N itu ya N-nya. B? Beda. Beda. B itu beda. Nah, maka kalau ada definisi seperti ini, kalau tadi kan dipisahkan tanda koma aja, sekarang dijumlahkan. Suku pertama ditambah suku 2 ditambah suku ketiga ditambah dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini yang disebut sebagai deret aritmatika. Jadi kalau deret itu dijumlahkan sampai suku ke N. Dan notasinya adalah SN. Jadi SN itu jumlah N suku pertama, berarti suku ke-1, suku ke-2, ditambah suku 3, ditambah seterusnya sampai suku ke N. Sehingga dengan demikian, SN adalah ini, U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini SN sama dengan jumlah N suku pertama. Kalau S3 berarti jumlah 3 suku pertama, dijumlahkan sampai suku 3. Kalau S4 misalkan berarti U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah U4. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggih? Atau ada pertanyaan dulu? Paham, Pak. Sampai sini paham. Oke, siap. Paham. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh kasus seperti ini. Diketahui barisan aritmatika. Barisannya adalah 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Tentukan jumlah 9 suku pertama. Berarti ini yang ditanyakan kan S9. Tentukan jumlah 9 suku pertama. Nah, pertama yang kita cek dulu. Yang diketahui dari barisan aritmatika ini. Suku pertamanya berapa ini? A-nya. 7. A-nya 7. Bedanya? Bedanya berapa? 4. Ya. Yang pertama yang kita ketahui adalah bahwa A, suku pertamanya adalah ini 7. Beda itu nilai sebuah suku dikurangi suku sebelumnya. Berarti 11 dikurangi 7, atau 15 dikurangi 11, atau 19 dikurangi 11. Ini hasilnya selalu konstan atau tetap, yaitu 4. Ini yang disebut beda. Nah, sekarang menurut definisi tadi, kalau S9 berarti jumlah 9 suku pertama, berarti 7 ditambah suku 2, 11, ditambah suku 3, 15, suku keempat, suku 5, nah, suku 5, 23, ini sampai 23, berarti suku berikutnya ditambah 4, 27, ditambah 4, 31, ditambah 4, 35, ditambah 4, sampai 39. Nah, kalau ini N-nya kecil, N-nya ini kan 9 kan cukup kecil ya. Kita mudah ya, tinggal dijumlahkan aja, ini hasilnya berapa, sudah ketemu. Misalnya S4, N-nya kecil, tinggal jumlahkan aja ketemu. Nah, kalau misalkan N-nya sangat besar, kalau dijumlahkan secara manual kan tidak mungkin kan. Nah, maka kita harus berusaha mencari rumusnya. Nah, sekarang kita berusaha mencari rumus SN, jumlah N suku pertama, melalui kasus ini. Oke, jadi ini S9, ini kalau definisinya seperti ini. Suku pertama ditambah suku 2 sampai suku ke-9. Nah, sekarang kalau tulisannya, urutannya saya balik ya. S9, saya balik. Ini suku 9, suku 8,
suku ke-7, dan seterusnya sampai suku pertama. Jadi ini S9 yang asli menurut definisi, ini kemudian saya balik urutannya. Nah, sekarang kalau dua persamaan ini saya jumlahkan, maka hasilnya adalah S9 ditambah S9, berarti ada 2 S9. Nah, sekarang perhatikan yang ruas kanan ini. 7 tambah 9, 46. 11 tambah 35, 46. Dan seterusnya 39 tambah 7 juga hasilnya ternyata adalah 46. Perhatikan yang ruas kanan ini ya, 46, 46, ini ada 9. Nah, penjumlahan berulang 46 yang ada 9 buah ini, 46 yang ada 9 buah, kalau ditulis dalam bentuk perkalian, itu gimana bentuknya? 9 kali 46 atau 46 kali 9? 9 kali 46. 9 kali 46. Oh iya, Sony ya ini. 9 kali 46 atau 46 kali 9 Sony sekali lagi untuk meyakinkan. 9 kali 46. Ya, 9 kali 46. Alasannya kenapa Sony kok 9 kali 46? 46-nya dijumlahkan sebanyak 9 kali, maka perkaliannya 9 kali 46. Ya, jadi ini kan penjumlahan berulang ya, 46, 46. Nah, 46-nya ada 9. 46 ditulis 9 kali. Maka kalau ditulis dalam perkalian, itu adalah 9 kali 46. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kalau kalian minum obat ya, pagi minum 1 obat, siang minum 1 obat, malam minum 1 obat. Nah, itu aturan minum obat seperti itu disebutnya gimana? 3 kali 1 sehari, apa 1 kali 3 sehari? Pagi minum sekali 1 obat, siang minum 1 kali 1 obat, malam minum 1 kali obat. Nah, itu kalau aturan minum obat seperti itu disebut 3 kali 1 apa 1 kali 3? Ayo. Ya, menurut 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1. Yakin ya? Ya. Iya, Pak. Yakin? Iya. Soalnya kan itu satunya 3 kali. Ya. Jadi itu adalah aturan minum obatnya adalah 3 kali 1. Kalau aturan minumnya 1 kali 3, berarti itu minumnya cuma sekali, langsung 3 obat. Maka jangan sampai keliru ya membaca aturan obat. Oke, kita lanjutkan ke sini. 2 S9 sama dengan 9 kali 46. Nah, sehingga S9 itu kan 2-nya dipindah ke sini, 9 per 2 kali 46. Nah, sekarang kita coba cari hubungannya ya. Antara suku pertama dengan beda dan lainnya. Nah, ternyata S9 itu sama dengan 9 per 2. 46 itu kan ternyata bisa ditulis 7 ditambah 39. 7 tadi adalah suku pertamanya. 7, 39 adalah suku yang keberapa ini? 39. 9. Ya, 39 adalah suku yang ke-9 atau suku terakhir. Maka dari sini ternyata bisa disimpulkan bahwa S9 itu sama dengan 9 per 2 kali 7 tadi adalah A, suku pertama, 39 adalah suku ke-9. Nah, sekarang kalau 9-nya saya ganti dengan N, jadinya gimana? Kalau misalkan rumus ini ya. N9-nya ganti N, hasilnya gimana? N sama dengan N per 2. N per 2? Iya. A per N. Dikali A tambah UN. Suaranya siapa tadi? Yuk, kalau 9-nya saya ganti N, maka hasilnya adalah berarti SN sama dengan N per 2 dikali A UN. Iya, benar sekali. Asra ya. Asra. Jadi rumus deret aritmatika jumlah N suku pertama adalah N per 2 kali A ditambah UN.
dijumlah sampai suku ke N, kesamaan N per 2 kali A ditambah suku ke N. Nah, ini tadi adalah kita berusaha mencari rumus suku N dari sebuah kasus, dari sebuah soal. Nah, sekarang setelah ini, nah ini, kegiatan kalian adalah kalian download dan kerjakan secara mandiri LKPD kegiatan 1. Downloadnya dari Google Classroom. Kalian kerjakan secara mandiri di buku, kemudian kalau sudah selesai difoto dan diupload di Google Classroom lagi. Jadi kita ketemu lagi secara sinkron di Zoom untuk membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke ya, melalui LKPD kegiatan 1, kalian akan berusaha melakukan kegiatan untuk menemukan rumus umum deret aritmatika. Oke, setelah ini silakan langsung menuju ke Google Classroom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD kegiatan 1 secara mandiri. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD kegiatan 1. Ini saya akan saya share screen salah satu pekerjaan dari teman kalian. Ini saya share screen dulu. Oke, sudah nampak di sana ya, di kalian ya? Sudah. Ya, sudah. Nah, ini adalah pekerjaan dari Aditya Rosi sambil pekerjaannya Tia. Nah, setelah ini saya minta Tia untuk menjelaskan apa yang sudah Tia kerjakan di LKPD kegiatan 1. Silakan Tia dimulai. Baik, Pak, saya akan jelaskan. Ya. Yang Jadi, lainnya silakan disimak ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas sama-sama. Ya, jadi itu SN kan jumlah dari semua suku. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN. Oke, ini yang baris pertama. Oke, lanjut. Ya, baris pertama. Untuk baris kedua, itu dijabarkan jadi U1 sama dengan A, U2 A plus B, U3 A plus 2B, sampai UN A plus N-1B. Jadi ini dijabarkan dari rumus UN ya. UN kan sama dengan ini dari A ditambah N-1 kali B. Rumusnya tadi ya, rumus barisan aritmatika. Jadi kalau U1 A, U2 itu A ditambah 1B, U3 A ditambah 2B, dan seterusnya. Lanjut ya, baris ketiga. Untuk baris ketiga itu tetap sama, dijumlahkan semua suku, tapi dibalik. UN-nya ditaruh di depan. Oh ya, ini UN-nya taruh di depan, suku pertamanya diletakkan di paling belakang sini. Ya. Lanjut. Terus dijumlahkan SN ditambah SN, 2 SN, yang ini. A plus A, ya. A plus A, jadi A plus A ditambah N-1B, jadi 2A plus N-1B. Oh, jadi yang ini, A yang ini ditambah ini. Hasilnya adalah ini, ya. 2A ditambah N-1B. Kemudian A plus B, itu dijabarkan dulu. Yang mana yang dijabarkan dulu? Yang ini. A plus N-2B. Ya. Oh ya, ini dijabarkan dulu, terus dijumlahkan dengan yang ini. Ya. Sehingga hasilnya ini 2A ditambah N-1 kali B. Ya. Yang lainnya apakah sudah paham penjumlahan ini? A tambah B ditambah A tambah N-2 kali B. Kok hasilnya seperti ini? Yang lainnya ada paham? Apa perlu dijabarkan? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, untuk yakin bahwa ini penjumlahannya memang benar seperti ini, tolong dia yang ini ya, A tambah B ditambah ini, semen jabarkan, mentulis jabarkan, terus di foto aja, kirimkan lewat WA, nanti saya tampilkan di sini, di Zoom.
Untuk penjumlahan Iya, ini aja. Pak. Baik. Penjumlahan yang ini Iya. aja. Saya sudah kirim di WA, Pak. Oke, bentar, saya cek dulu ya. Nah, ini tadi penjumlahan yang tadi ya. A ditambah B ditambah A ditambah N-2 kali B. Ini kurungnya dibuka semua. Jadi tinggalin A tambah B, kemudian ini A, kemudian ini dikalikan N kali B, jadinya NB, kemudian ini minus 2 kali B, minus 2B. Nah, kemudian kita lihat suku yang sama ya, suku sama, ini A tambah A, jadinya adalah 2A, kemudian NB ditaruh di sini, kemudian B ini B dikurangi 2B. Kemudian 2A, NB, B dikurangi 2B, jadinya kan minus B. Nah, kemudian ini ke sini, ini sama-sama ada B-nya, B-nya dikeluarkan, berarti tinggal N, kemudian B ini diambil, B-nya tinggal minus 1. Ini kalau dikalikan, kan kembali ke sini kan, B kali N, NB, B kali minus 1, minus B. Jadi ini penjabarannya. Ini sudah paham ya yang lainnya ya? Ini penjumlahan yang tadi. Ada pertanyaan dulu sampai tentang yang ini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Oke, kita kembali ke yang tadi. LKPD. Ternyata kalau ini dijumlahkan, ya, ini dijumlahkan. Nah, sini itu selalu sama, yaitu 2A ditambah N-1 kali B. Oke, sekarang lanjut ya yang baris ini. Dari sini ke sini. Oh ya. Itu kan sudah ketemu 2A plus N-1B sampai UN. Nah, kalau sukunya sama, berarti kan penjumlahan berulang kan sama dengan perkalian. Jadi kayak yang tadi itu. 2A plus N-1B sampai suku ke N. Jadi sama aja kalau ditulis N kali 2A plus N-1B. Ya, bagus ya. Jadi 2A tambah N-1B suku ini kan ada dijumlahkan terus sebanyak N suku. Jadi sekali lagi suku ini 2A tambah N-1 plus 2A tambah N-1 kali B, ini ya dijumlahkan lagi, dijumlahkan berulang sebanyak N suku. Maka kalau penjumlahan berulang ini ditulis dalam bentuk perkalian, sini adalah N kali 2A tambah N-1 kali B. Oke, lanjut ya yang ini. Akhirnya diperoleh N/2, itu 2-nya tinggal dipindahin ruas ke kanan. Jadi N/2, 2A plus N-1B. Oke, nah, dari sini diperoleh rumus akhirnya ya, rumus akhirnya. Jadi jika diberikan suatu deret aritmatika, ingat ya deret itu penjumlahan. Kalau barisan kan koma, kalau deret itu jumlahkan. U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai suku N. Maka jumlah N suku pertama, jumlah N suku pertama, notasinya pakai SN, rumusnya adalah ini, N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Oke, ini rumus pertama yang kita dapatkan, rumus deret aritmatika yang pertama. Nah, sekarang lanjut lagi dia, yang ini. Ya, kan tadi sudah ditemukan jumlah suku ke N-nya. Tapi ini masih bisa dijabarkan lagi. Ya, jadi, SN sama dengan N/2, 2A plus N-1B. yang ini. Terus yang 2A, ya. 2A kan asalnya dari A plus A. Oke, yang ini. 2A jadikan A plus A. Ya, setelah itu A plus N/2, A plus N-1B. Yang ini ya. Ya. Nah, terus A plus N-1B kan sama aja dengan UN. Jadi A ditambah, oh iya tanda kurungnya ini harusnya ada satu di sini ya. A ditambah yang digorong N-1 digorong lagi kali B
Oke. Nah, A ditambah N-1 kali B adalah rumus suku ke N atau UN. Oke, jadi sampai sini didapatkan bahwa rumus deret aritmatika jumlah N suku pertama, Sn, rumus keduanya adalah sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Jadi dari LKPD 1 ini kalian sudah mendapatkan dua rumus. Rumus pertama ini, kemudian rumus kedua ini. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Sudah paham semuanya? Iya, Pak. Nah, mari kita bahas lagi apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD 1 tadi, yang sudah kita bahas bersama. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan rumus deret aritmatika. Rumus yang pertama adalah ini. Jelas ya, tampilannya nampak di kalian ya? Tampilan PowerPoint-nya. Nampak, Pak. Oke. Kelihatan. Ya, jadi ini rumus pertama yang tadi kalian dapatkan. Kemudian setelah dikembangkan lagi, didapatkan rumus yang kedua ini. Nah, sekarang ternyata kalau bentuk ini ya, rumus kedua, N per 2 kali A ditambah UN. Ini duanya kan bisa kita geser ke sebelah kanan ini. Jadi hasilnya Sn sama dengan N kali A ditambah UN per 2. Nah, ternyata A ditambah UN per 2 ini adalah rumus suku tengah. Jadi kalau ada barisan aritmatika yang banyaknya sukunya, N-nya ganjil, kalau N-nya ganjil kan pasti ada suku tengahnya. Nah, rumus ini ya, A tambah suku N, suku terakhir bagi 2, ini adalah rumus suku tengah. Sehingga rumus ini bisa dituliskan lagi seperti ini, bahwa Sn itu sama dengan N kali UT. UT adalah suku tengah. Tapi ini berlaku kalau banyaknya sukunya adalah ganjil. Dan kebetulan diketahui suku tengahnya. Nah, ini keterangannya, A suku pertama, B beda, UN suku ke N, Sn jumlah N suku pertama, UT suku tengah. Nah, jadi ini rumus akhir yang kita dapatkan untuk deret aritmatika, ada 3 rumus ini. Nah, contoh soalnya, hitunglah jumlah 30 suku pertama dari deret aritmatika ini. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya. Penyelesaiannya yang diketahui dulu. Deret aritmatika ini. A-nya berapa kira-kira? Suku pertamanya? A2, Pak. A-nya 2. Bedanya? 2. Ya, jadi A-nya 2, kemudian beda adalah 4 dikurangi 2, bisa 6 dikurangi 4, hasilnya selalu sama, yaitu 2. Nah, jumlah 30 suku pertama, berarti N-nya 30. N-nya 30, sehingga tadi rumusnya adalah ini. Sekarang diganti, N-nya diganti 30. Sehingga S30 sama dengan 30 per 2 kali 2A, hanya diganti 2, ditambah N-1, berarti 30, ya 30 dikurangi 1 kali 2. Hasilnya adalah 15 kali ini, hasilnya adalah 62 sama dengan 930. Jadi kesimpulannya, jumlah 30 suku pertama pada deret tersebut, deret ini, jumlah 30 suku pertama hasilnya adalah 930. Oke, sekarang contoh kedua. Tentukan nilai dari 2 tambah 6 ditambah 10 tambah 14 ditambah seterusnya sampai suku terakhir 118. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan ini suku pertamanya berapa ini yang diketahui? 2. Hanya 2, bedanya 6 kali 2, 4. 4. Nah, kalau kita mau mencari jumlah ini, jumlah dari deret ini, yang harus kita ketahui dulu, yang pertama kita cari, kira-kira apa? Kalau tadi langkah apa yang harus dicari? N. N untuk yang mana? N untuk
N-nya ada, itu kan ada UN-nya. Berarti kan nyari N-nya. N untuk yang 2, 6 atau yang 118? 118. Ya, jadi sebenarnya kita harus mencari dulu berapa sih banyaknya suku yang ada di sini. Atau 118 itu yang suku yang keberapa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu N-nya dulu. Kita harus mencari banyaknya suku. Nah, cara mencari banyaknya suku adalah ya tinggal dicari suku terakhir ini 118 itu suku yang keberapa. Jadi kita tahu bahwa suku ke N adalah 118. Kita cari nilai N-nya berapa. Nah, kita ingat rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali T. Sehingga suku ke N 118 itu sama dengan A hanya 2 ditambah N-1. N-nya pun diketahui kali B punya 4. Sehingga 118, 2 saya pindahkan ke ruas kiri jadi minus 2. 4 kali N, 4N, 4 kali minus 1, minus 4. Sehingga 4N sama dengan 120, N-nya sama dengan 30. Berarti dari sini kita ketahui bahwa 118 ini adalah suku ke 30. Atau banyaknya suku di sini adalah 30. Nah, berarti sekarang kita mencari S30. Rumus Sn-nya ini, nah sekarang kita mencari S30, berarti sama dengan, kita pakai rumus yang kedua tadi. 30 per 2 kali A hanya 2, ditambah UN, hanya 30, berarti tambah suku ke 30. Berarti sama dengan 15 kali 2 ditambah suku ke 30, ini sudah diketahui 118. Jadi dari sini tadi sebenarnya kita mencari N-nya aja. SN30 ini kita masukkan ke sini, N30. Soalnya kita pakai rumus yang kedua. Sehingga S30 nilainya 1800. Jadi kesimpulannya 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya sampai 118. Nilainya adalah 1800. Sebelumnya kalian sudah sering menggunakan GeoGebra cas kalkulator. Kita sudah pernah menerapkannya pada barisan aritmatika, pada trigonometri juga sudah. Nah, ini saya tunjukkan videonya kalau diterapkan pada deret aritmatika. Pertama, inputkan A-nya dulu, suku pertama. Kemudian inputkan bedanya, B sama dengan 2, tinggal enter aja. Kemudian ketikkan rumus umum deret aritmatika, Sn sama dengan N per 2. Per-nya itu pakai bagi nih ya, bagi N per 2. Jadi kita buat rumus umum dulu, rumus umum Sn sama dengan 2A, 2 kali A, jangan langsung 2A ya, tapi pakai kali, 2 kali A, ditambah dalam kurung N-1 kali B. Nah, ternyata ini adalah rumus umum Sn-nya adalah N kuadrat tambah N. Kalau biasanya kan kita langsung masukkan ya, masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Tapi kalau pakai GeoGebra, kita buat dulu rumus umum Sn-nya dulu. Baru kemudian N-nya kita masukkan belakangan. Ini rumus umum Sn-nya S30, berarti kita masukkan S30, enter, langsung keluar hasilnya. Oke, itu video penggunaan GeoGebra cas kalkulator pada deret aritmatika. Jadi tadi kalian sudah melakukan kegiatan mengerjakan LPD kegiatan 1. Nah, setelah ini yang kalian lakukan adalah download dan kerjakan secara mandiri LKPD kegiatan 2. Kalian kerjakan 2 soal di sana secara manual dan menggunakan GeoGebra. Lembar foto jawaban pertama secara manual dan screenshot GeoGebra kalian jadikan satu file, kemudian upload di Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah download dan kerjakan secara mandiri soal kuis. Soal kuisnya kalian download dan kerjakan, dikumpulkan paling lambat sehari sebelum pertemuan minggu depan.
Yang ketiga adalah mengisi refleksi dan kesimpulan di Google Classroom. Nah, refleksi itu isinya adalah apa sih manfaat, hambatan yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini. Kemudian menarik kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari. Yang selanjutnya kalian kerjakan secara asinkron di Google Classroom. Oke, itu gambar kegiatan kalian yang kalian kerjakan setelah ini. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kalian asinkron di Google Classroom mengerjakan kegiatan-kegiatan tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tetap rajin belajar. Siap? Siap untuk tetap semangat belajar ya? Siap, Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.